Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Aida, perwakilan dari kelompok 11, mempresentasikan HACC Kopi Instan Bubuk, terdiri dari Karina Aida, Nurwardah, Siti Aulia, Siti Lasdiana, Zesti Kinasi. Tim HCCP, yang pertama General Manager Siti Lasdiana, yang kedua QA Siti Aulia, yang ketiga Manajer Produksi Nurwardah, Manajer Lab Zesti Kinasi, Packaging Manager Karina Aida. Deskripsi produk, kategori proses pembuatan kopi instan dengan biji kopi, gula, creamer, dan premix. Nama produknya kopi instan Nestle. Cara produk digunakan dengan diseduh, tipe kemasan aluminium foil, waktu kadaluarsa 1 tahun, penjualan, memasok barang ke swalayan dan pasar tradisional. Adanya instruksi labelan, cara distribusi, truk tertutup dengan kemasan sekunder kardus. Persyaratan pelanggan, kopi instan tidak baik dikonsumsi oleh anak yang berusia 20 tahun ke bawah dan memiliki penyakit gangguan fungsi ginjal. Identifikasi penggunaan. Kopi instan dibuat dari kopi bubuk yang diekstrak dengan menggunakan air. Kopi instan dapat larut baik pada air panas maupun dingin tanpa pembentukan buih, serta memiliki aroma dan rasa menyerupai masakan kopi segar. Diagram alir pembuatan kopi bubuk. Yang pertama, penerimaan bahan baku, lalu dilakukan sortasi biji kopi. Hasilnya dilakukan perendangan dan penggilingan sehingga menghasilkan kopi bubuk. Kemudian dilakukan ekstraksi, evaporasi, dan pengeringan. Lalu dimixing dengan gula, lalu pengemasan menggunakan aluminium foil. Verifikasi diagram alir di lapangan. Adapun hasil yang diperoleh yaitu semua aliran proses dan penggunaan bahan dasar yang berupa biji kopi serta hasil akhirnya berupa kopi instan yang sudah sesuai. Selain itu, kegiatan operasi dilakukan secara rutin sehingga kesempurnaan dan ketepatan diagram alir dapat terkendali. Analisis potensi bahaya dan pengendaliannya. Penerimaan bahan baku. Potensi bahayanya keadaan karung tempat biji kopi diletakkan dan ruangan penyimpanan biji kopi. Kontaminasi dari pestisida pada penanaman biji kopi. Bahayanya tingkat tinggi dan beresiko. Cara pengendaliannya, pemilihan wadah tepat, pengontrolan suhu yang sesuai dengan suhu penyimpanan biji kopi kering, perendaman dan pencucian. Sortasi biji kopi. Potensi bahayanya terdapat pada biji berkualitas buruk, kerikil, potongan ranting, dan kontaminan fisik lain. Bahayanya tingkat tinggi dan beresiko. Cara pengendaliannya dengan melakukan pemisahan kontaminan dengan biji kopi sehingga biji kopi yang diperoleh bebas dari kontaminan. Selanjutnya perendangan atau penyangraian. Potensi bahayanya, kontrol suhu dan lamanya waktu penyangraian, kehilangan senyawa volatil. Bahayanya tingkat tinggi dan beresiko. Cara pengendaliannya, pengontrolan suhu dan lamanya waktu secara berkala, dan pencampuran kembali senyawa volatil dengan menggunakan prinsip kondensasi. Selanjutnya penggilingan. Bahaya alat penggilingan berkarat, kematangan biji kopi tidak merata. Bahayanya tingkat medium, tidak beresiko. Cara pengendaliannya, perawatan dan kalibrasi alat secara berkala, serta berupa sortasi kembali biji kopi. Ekstraksi. Potensi bahayanya kopi tidak terekstrak secara sempurna akibat suhu yang tidak terkontrol dan kualitas air. Bahayanya tingkat medium dan cukup beresiko. Pengendaliannya, pengontrolan suhu secara teratur pada air yang digunakan untuk ekstraksi, analisis kandungan air. Evaporasi. Potensi bahaya suhu evaporator, lama waktu evaporasi, dan konsentrasi larutan. Bahaya tingkat tinggi dan beresiko. Pengendaliannya menggunakan jenis single effect evaporator dengan tekanan vakum, serta penyesuaian antara suhu dan lamanya proses evaporasi. Pengeringan. Potensi bahaya. Aliran semprotan ekstraksi kopi pekat pada masing-masing lubang tidak sama. Bahayanya tingkat medium dan cukup beresiko. Aliran semprotan ekstraksi. Mixing dengan gula. Potensi bahayanya alat mixing dapat menyebabkan bubuk kopi dan gula tidak tercampur secara sempurna. Gula mengandung senyawa berbahaya yaitu sulfit. Bahaya tingkat tinggi dan beresiko. Pengendaliannya, perawatan alat mixing secara berkala, analisa kualitas gula. Selanjutnya pengemasan. Potensi bahayanya alat pengemas, jenis pengemas, komposisi bahan pengemas dan pekerja.
bahayanya tinggi, medium, hingga rendah, beresiko dan tidak beresiko. Pengendaliannya, perawatan alat pengemas secara berkala, memilih bahan pengemas yang food grade, pemeriksaan kondisi dan komposisi pengemas ketelitian pekerja. Menentukan titik-titik pengendalian kritis atau CCP. Pada poin pertama, adakah tindakan pencegahan? Jika tidak, apakah pencegahan pada tahap ini perlu untuk pengamanan pangan? Jika tidak, bukan CCP. Jika iya, lakukan modifikasi tahapan dalam proses atau produk. Selanjutnya, pohon 2, apakah tahapan dirancang spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya? Mungkin terjadi sampai level yang dapat diterima. Jika iya, CCP. Jika tidak, dapatkah kontaminan dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkat yang dapat diterima, ataukah dapat ini meningkat sampai tingkatan yang tidak dapat diterima? Jika tidak, bukan CCP. Jika iya, akankah tahapan berikutnya menghilangkan atau mengurangi bahaya yang teridentifikasi sampai level yang dapat diterima? Jika tidak, CCP. Jika iya, bukan CCP. Menentukan batas-batas kritis untuk masing-masing CCP. CCP yang pertama yaitu penerimaan bahan baku. Bahayanya, bahan kimia yang ditimbulkan oleh residu pestisida. Batas kritis, yang pertama pemantauan penggunaan pestisida, yang kedua koreksi langsung, yang ketiga dikembalikan kepada supplier. Yang kedua pengemasan, bahayanya kontaminasi mikrobiologi. Batas kritisnya pemantauan secara ketat penggunaan bahan pengemas dan proses pengemasan. Menentukan suatu sistem pengawasan masing-masing atau monitoring. Pada tahapan ini, tim pembina selanjutnya menyusun prosedur pemantauan untuk setiap CCP-nya. Prosedur pemantauan dilakukan dengan personal yang terampil dengan cara pengamatan secara visual yang direkam dalam suatu daftar periksa, atau dengan cara pengujian yang merupakan pengukuran kimia fisik yang direkam ke dalam datasheet. Penentuan upaya perlindungan. Dalam pelaksanaan ada dua level tindakan koreksi. Yang pertama, tindakan segera dan tindakan pencegahan. Tindakan segera itu penyesuaian proses agar menjadi terkontrol kembali dan menangani produk yang dicurigai terkena dampak penyimpangan. Tindakan pencegahan, contoh yaitu pertanggungjawaban untuk tindakan koreksi dan pencatatan tindakan koreksi. Menyusun prosedur verifikasi. Verifikasi CCP merupakan kegiatan berkala oleh perusahaan untuk melihat kondisi CCP pada setiap tahapan proses pembuatan apakah masih dalam kondisi yang tetap dan dapat dijadikan sebagai pengendalian produk yang bermutu dan aman. Kegiatan ini ditunjukkan terhadap kalibrasi alat monitoring, pemeriksaan catatan monitoring, pengembalian contoh, dan pengujian. Manajemen mutu yang telah diterapkan perusahaan berdasarkan konsep HACCP tersebut, apakah ditemui adanya kendala baru yang muncul di luar rencana penerapan HACCP yang telah dibuat sebelumnya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan audit dan pengujian produk akhir. Penetapan dan dokumentasi pencatatan. Dokumen atau rekaman adalah bukti tertulis bahwa suatu tindakan telah dilakukan. Dokumen disusun dengan menggunakan formulir. Dokumen dan pencatatan yang dilakukan antara lain dokumentasi tip bagian akhir proses, catatan monitoring, semua tahapan proses mulai dari penerimaan bahan baku sampai penyimpanan produk akhir, catatan tindak koreksi dan catatan tindak verifikasi. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.